Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Landari, stambuk F551-19009. Saya merupakan seorang mahasiswi dari program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah API atau Application Programming Interface. Judul dari materi tersebut adalah API Gateway Microservice. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut. Ada baiknya, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai API Gateway Microservice, kita terlebih dahulu harus paham apa sih kegunaan API dalam kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja. Di era sekarang, informasi berkembang dengan sangat pesat. Dahulu kala, kita mendapatkan informasi hanya melalui surat, media-media kabar seperti koran, majalah, dan lain-lain, berita di TV, maupun berita dari telepon. Namun sekarang, kita bisa mendapatkan informasi melalui internet. Internet ini sangat berguna bagi manusia. Bahkan bisa dibilang, ibarat kata, kebutuhan pokok manusia tidak lagi hanya terdiri dari sandang, pangan, maupun papan. Namun, internet pun masuk ke dalam kebutuhan pokok manusia. Dari adanya internet ini, mulailah bermunculan berbagai aplikasi-aplikasi mobile yang menawarkan berbagai fitur-fiturnya. Nah, contoh dari API ini terdapat pada aplikasi mobile. Untuk contoh kasusnya, saya jelaskan ya. Misalnya kita punya Shopee dan juga kita punya M-Banking. M-Banking ini berguna untuk membayar pesanan kita di Shopee. Antara Shopee dan M-Banking ini, keduanya bisa terintegrasi dengan menggunakan API. Nah, kita bisa membayar pesanan kita di Shopee melalui M-Banking yang ada di handphone kita. Nah, inilah kegunaan API, yaitu untuk mengintegrasikan antara kedua aplikasi di waktu yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya jelaskan pada video berikut. Setelah membahas mengenai latar belakang dari materi ini secara mendalam di video awal, di sini kita akan menjelaskan 3 topik utama yang akan dijelaskan lebih dalam. Topik pertama adalah pengertian API, yang dimana pada topik ini kita akan membahas tentang API atau Application Programming Interface dari segi pengertian dan segi jenis-jenisnya. Untuk topik kedua yaitu API Gateway, yang dimana di sini kita akan membahas mengenai API Gateway secara mendalam. Dan untuk topik yang terakhir adalah microservice, di mana di sini kita menjelaskan microservice secara mendalam, mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, serta kriteria dari microservice ini sendiri. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu API atau Application Programming Interface. Menurut kalian, apa sih itu API? Dikutip dari materi ini, API merupakan singkatan dari Application Programming Interface, di mana API memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda di waktu yang bersamaan. API ini terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang memungkinkan developers untuk membuat aplikasi. Tujuan dari penggunaan API adalah untuk mempercepat atau mempermudah proses yang dilakukan oleh development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga para developer tidak perlu membuat fitur yang serupa, namun mereka bisa menggunakan fitur yang disediakan oleh API. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi, library, dan web. Selanjutnya, berdasarkan hak aksesnya, API dibagi menjadi 4 jenis, di mana yang pertama yaitu public API, di mana public API ini merupakan jenis API yang sering disebut dengan Open API, di mana sesuai dengan namanya,
API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Contohnya untuk API dalam Google Maps, di mana API dalam Google Maps ini bisa diakses oleh berbagai startup lain seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, di mana aplikasi seperti Gojek maupun Grab ini mereka mengambil data API yang ada pada Google Maps. Selanjutnya juga kita bisa melihat data API untuk aplikasi berbagai data-data yang ada pada web yang menampilkan jumlah perkembangan COVID-19 di Indonesia. Seperti contohnya untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia pada web Kemenkes Pusat. Nah, untuk Kemenkes daerah, mereka bisa mengambil data-data dari Kemenkes Pusat itu melalui API. Selanjutnya untuk jenis yang kedua yaitu ada private API, di mana private API ini merupakan jenis API yang tidak terbuka untuk penggunaan umum atau hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses API ini. Biasanya, API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya, API dari back-end yang digunakan untuk mengakses sebuah front-end dari sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. Jadi, jenis API ini hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki izin untuk mengakses API ini, di mana API ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Untuk jenis yang ketiga yaitu partner API, di mana partner API ini bisa digunakan untuk kepentingan umum, namun tetap menggunakan sebuah izin yang diberikan oleh pihak yang sudah memiliki izin tersebut kepada penggunanya. Jadi, yang bisa menggunakan API ini hanya pihak-pihak yang sudah mendapatkan izin dari pencipta API ini sendiri. Seperti halnya public API, pengguna perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu agar penyedia API tersebut memberi izin dan menyeleksi terlebih dahulu apakah pengguna ini layak diberikan izin ataupun tidak. Jika penggunanya layak diberikan izin, maka pengguna tersebut bisa mengakses API yang jenis partner ini. Dan untuk jenis yang terakhir ada composite API, di mana composite API ini merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting di dalam satu tempat. Tentunya, hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Ini karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Selanjutnya, kita ke topik yang kedua, yaitu topik API Gateway. Menurut kalian, apa sih API Gateway? Dilansir dari materi ini, API Gateway merupakan sebuah gerbang dari beberapa API yang bertugas untuk memanajemen API, memerge beberapa API, mengautentikasi API, dan lain-lain. Dengan menggunakan API Gateway, pengguna dapat membuat API RESTful dan API WebSocket yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi secara dua arah, secara real time atau sesuai dengan waktu yang asli ataupun waktu kapan mereka berkomunikasi. API Gateway mendukung beban kerja terkontainer dan tanpa server serta aplikasi web. API Gateway merupakan layer yang menjadi satu-satunya gerbang bagi para klien. Pada lapisan ini, API Gateway dapat menangani request dari klien dan bertindak sebagai lapisan keamanan, di mana API Gateway dapat melakukan pengecekan apakah setiap request yang diberikan oleh klien bisa diperbolehkan atau diizinkan oleh API ini dan dapat dilanjutkan atau tidak. API Gateway ini menangani semua tugas yang terlibat dalam penerimaan dan pemrosesan hingga ratusan ribu panggilan API secara bersamaan, termasuk pengelolaan lalu lintas, dukungan CORS, otorisasi dan kontrol akses, pembatasan, pemantauan, serta pengelolaan versi API. API Gateway ini tidak memiliki biaya minimum atau uang muka. Pengguna bisa membayar panggilan API yang diterima dan jumlah data yang ditransfer keluar. Dan dengan model harga bertingkat API Gateway, pengguna dapat mengurangi biaya saat penggunaan API diskalakan.
API ini telah banyak digunakan sebagai antarmuka pemrograman untuk mengintegrasikan perangkat satu ke perangkat lainnya. Setelah membahas lebih dalam mengenai API Gateway, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu microservice. Apa sih microservice itu? Microservice berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Microservice memungkinkan tiap fitur pada aplikasi untuk mengalami perkembangan tersendiri. Di dalam microservice, masing-masing service atau layanan memiliki skema atau database tersendiri, di mana dengan adanya microservice ini, maka bisa memungkinkan aplikasi untuk menjadi lebih padat dan kompleks, namun tetap ringan. Intinya, microservice adalah metode dengan membagi service ke bagian yang lebih kecil, namun tetap berkaitan. Selain itu, dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda pula, di mana layanan-layanan yang ada pada microservice ini akan lebih optimal. Selanjutnya, terdapat karakteristik utama dari microservice, di mana microservice ini memiliki 6 karakteristik utama. Yang pertama yaitu memiliki banyak komponen. Salah satu tujuan digunakannya microservice adalah agar suatu aplikasi dapat memiliki beberapa fitur yang optimal atau hampir dikatakan sempurna. Tiap fitur tentu saja memiliki komponen-komponennya tersendiri untuk menjalankan layanan yang ada pada aplikasi itu. Jadi bisa dipastikan bahwa microservice ini dia memiliki banyak komponen karena jumlah komponennya ini sesuai dengan fitur yang ada pada aplikasi. Untuk karakteristik yang kedua yaitu ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Banyaknya fitur dalam suatu aplikasi berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Tanpa microservice, suatu aplikasi hanya dapat menjalankan aplikasinya secara optimal untuk satu tujuan besar. Beda dengan kebutuhan bisnis ini yang memiliki beberapa tujuan. Jadi, bisa dipastikan bahwa microservice ini sangat cocok untuk kebutuhan bisnis. Untuk karakteristik utama yang ketiga yaitu proses routing yang simple, di mana tujuan microservice adalah untuk menyederhanakan suatu proses dalam aplikasi karena terbagi dalam fitur-fitur kecil. Jika terjadi suatu permintaan, maka fitur tersebut tak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemrosesan dan untuk menyinkronkan dengan fitur lainnya. Sehingga dengan microservice ini, proses routing yang dilakukan lebih simpel dan memakan waktu yang lebih cepat. Untuk karakteristik yang keempat yaitu dapat berjalan sendiri atau desentralis. Dengan microservice, setiap fitur yang ada berjalan sendiri tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan fitur-fitur lainnya. Itulah mengapa tiap fitur dalam aplikasi memiliki developernya tersendiri yang berbeda dengan pengembang dari aplikasi utama. Untuk karakteristik yang kelima yaitu bisa mengurangi resiko kegagalan. Meskipun fitur-fitur pada aplikasi microservice ini berjalan sendiri, beragam fitur atau fungsi dalam aplikasi dapat saling membackup. Hal itu membuat jika terjadi kegagalan dalam suatu fitur, terdapat backup melalui database yang tersedia. Ini maksudnya jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi entah error ataupun peretasan dan berbagai kejadian lainnya, dengan microservice ini kita dapat mengurangi risiko kegagalan karena telah terdapat backup melalui database yang telah kita hubungkan ke aplikasi yang kita buat. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu selalu berubah, di mana kemudahan yang diberikan microservice memudahkan suatu aplikasi untuk dapat beradaptasi dengan keadaan. Beragam jenis gadget serta berbagai update yang diberikan tetap membuat suatu aplikasi dapat optimal dan berjalan sesuai keinginan karena adanya microservice ini sendiri. Jadi itulah 6 karakteristik utama microservice. Selanjutnya ada kelebihan dari microservice sendiri, di mana yang pertama yaitu
aplikasi yang dikembangkan dengan microservice ini keamanannya itu lebih terjaga dan sesuai dengan perkembangan atau mengikuti zaman. Jadi bisa dibilang aplikasi yang dikembangkan dengan microservice ini dia tidak akan ketinggalan zaman karena dia selalu up to date mengikuti perkembangan zaman itu sendiri serta keamanannya juga lebih terjamin. Untuk kelebihan kedua yaitu setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah untuk dimonitor. Sehingga jika suatu service ini mengalami error, maka pengembang atau developer bisa lebih cepat untuk mengetahui di mana error tersebut karena setiap service-service yang ada pada microservice sendiri ini berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu maintenance yang lebih mudah. Yaitu perbaikan yang dilakukan untuk microservice sendiri ini lebih mudah karena seperti yang kelebihan kedua, setiap service yang ada itu berdiri sendiri dan sehingga dia lebih mudah untuk dimonitor. Kelebihan keempat yaitu tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Karena microservice ini dia mengikuti perkembangan zaman, jadi dia juga tetap mengikuti perkembangan dari teknologi-teknologi yang berkembang. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu pengembangan dapat dilakukan dari tiap servisnya tanpa mengganggu fitur utama yang ada pada aplikasi utama. Nah, inilah 5 kelebihan dari microservice. Selanjutnya, kan tiap microservice ini kan tentunya tidak hanya memiliki kelebihan, namun dia juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya di sini terdapat 3. Untuk kekurangan pertama dari microservice itu adalah jika terdapat perubahan entity pada database, entity pada service lainnya juga harus diubah. Jadi di sini kayak misalnya sebuah entitas dari yang tersimpan pada database ini diubah, maka untuk entitas pada service-service lainnya pun harus diubah. Untuk kekurangan yang kedua yaitu sering ditemukan kesulitan untuk penerapan perubahan service sehingga diperlukan perencanaan yang matang-matang. Jadi untuk mengembangkan aplikasi microservice ini sendiri, kita tidak boleh hanya asal-asalan. Kita harus menerapkan perancangan yang matang-matang karena bisa dibilang bahwa untuk menemukan kesulitan dalam penerapan perubahan service itu cukup sulit. Jadi kita harus memantapkan perancangan kita agar kita tidak kesusahan nantinya. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Demikian penjelasan mengenai materi API Gateway Microservice. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya Nita Wulandari, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video.